Dan ini cuma satu kisah atau di dalam buku ini banyak ini gak? Banyak. Satu kisah. Berarti panjang juga ya? Sebetulnya sih menceritakan contoh nih, itu ada satu tokoh kan, itu namanya orang kayu hitam. Orang kayu hitam? Iya, pahlawan dari negeri Jambi. Aku tuh lebih tepatnya tuh ingin mengenalkan Jambi tadi kan sebetulnya. Ingin mengenalkan Jambi dan ingin apa ya, belajar dari diri sendiri aja sih. Karena kita kan gak akan bisa mempengaruhi banyak orang. Iya, tapi benar. kita mulai dari diri kita sendiri. Jambi sendiri ya kalau kita gak tahu basicnya ya gimana kita mau ngenalin ya kan. Kan literasi kan bukan soal nulis dan baca aja. Tapi pemahaman ketika mereka menerima, ketika mereka bisa menceritakan lagi. Oke, kulum-kulum kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Halo kawan-kawan Melayu TV, kembali lagi bersama saya Rio di Ngander. Kali ini kita kedatangan seorang wanita lagi. Kemarin terakhir kali itu wanita juga Kak, cewek. Oh iya. Kali ini kita kedatangan wanita lagi yang mana ini titisan-titisan Kartini nih yang sering yang sering di mengunjungi Melayu TV ini, titisan-titisan Kartini. Beliau ini seorang penulis yang mana asalnya dari Jambi. Iya, betul banget. Siapa lagi kalau bukan Kak Rahma. Selamat datang Kak Rahma. Kak Rahma Yuniarsi. Nah, Kak Rahma Yuniarsi. Sehat Kak Rahma? Alhamdulillah sehat. Kakaknya gimana? Sehat? Saya sehat sih alhamdulillah. Cuma ya karena musim ini kan lagi musim hujan. Oh iya, terus panas gitu hujan kan. lagi. Jadi ya pilek-pilek gitulah. Tenggorokan gak enak, radang-radang tipis-tipis. Cuma ya alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas, masih bisa ketemu ya kan. Masih bisa berbincang dengan Kak Rahma ini penulis yang sangat top. Amin, nanti kita ngobrol-ngobrol. Ya kayaknya 2034 bupati kayaknya. Waduh. Atau gubernur Jambi, kita gak tahu kan rezeki gitu. Kita gak tahu. Benar-benar. Nah Kak Rahma ini seorang penulis ya? Iya benar banget. Seorang penulis masih muda, penulis buku ini Kak ya? Iya, buku Negeri Pusaka Batuah. Negeri Pusaka Batuah. Kenapa sih menulis tentang hal-hal yang terkait kebudayaan atau cerita rakyat ini Kak? Iya. Di tengah masyarakat yang atau anak muda yang jarang membaca, minat baca di Indonesia ini rendah, apalagi tentang buku-buku kebudayaan ini kan agak kurang tuh. Kenapa? Sebetulnya sih kalau kita bicara dari awalnya ya Kak, aku tuh bukan langsung nulis buku sejarah gitu. Aku tuh nggak langsung nulis buku tentang budaya. Oke. Tapi aku tuh suka sastra, aku suka fiksi. Nah sebetulnya itu kayak apa ya, suatu jalan lah ya. Yang akhirnya aku tuh ngerasa bahwa oh ternyata anak muda tuh juga harus peduli dengan budayanya gitu. Betul. Awalnya tuh aku suka nulis novel, puisi gitu. Jadi aku tuh ngerasa bahwa beberapa karya yang aku ciptain, kalau aku belum nulis tentang buku sejarahku sendiri, negeriku sendiri, kayaknya belum afdol deh. Oh, tentang daerah kita sendiri iya, gitu ya? Belum afdol deh kayaknya. Oke. Tapi emang dari kuliah itu basicnya emang dari sastra? Enggak atau sih. apa? Aku ilmu pemerintahan. Banting banget ya, agak banting ya ilmu pemerintahan ke nulis buku gitu. Iya. Jadi memang karena rasa cinta terhadap kampung halaman gitu mungkin ya, yang menjadikan kakak atau memotivasi kakak untuk menulis buku ini gitu. Iya sebetulnya sih tahun 2020 kan aku KKN di Tanjung Jabung Timur. Oke. Nah aku tuh udah tahu kalau Jambi itu punya cerita rakyat yang bagus gitu. Tapi aku tuh belum bener-bener paham gitu. Aku tuh nggak tahu ini sejarahnya gimana sih. Ini kenapa sih Jambi tuh ada Angsoduo. Kenapa sih Jambi itu ada Keris Ginjai gitu. Aku sebagai kelahiran Jambi. Sebagai anak muda Jambi, ketika teman-teman datang ke Jambi, aku ngerasa bersalah banget ketika aku tuh nggak bisa ngejelasin apapun yang mereka tanya tentang Jambi gitu. Jadi awalnya tuh sebetulnya ya nggak sengaja karena aku KKN, tapi karena kita punya inisiatif, kita pengen Jambi itu dikenal juga, akhirnya aku nulis ini. Berarti emang awalnya dari rasa kritis itu ya, misalnya kenapa Jambi punya sejarah ini? Iya betul. Kenapa punya kayak gini, sedangkan orang juga belum banyak tahu. Dan kita pun pribadi juga belum tahu gitu. Makanya berangkat dari ketidaktahuan itu, kakak mau menulis tentang hal itu. Cuman kan tantangannya kan berat nih, menurut saya ya. Di tengah generasi muda yang membaca buku saja sulit, apalagi baca buku tentang kebudayaan, tentang sejarah ini tuh. Itu kan tantangan, gimana kakak menghadapi sebetulnya sih gimana ya, akan terus ada tantangan. Iya pasti. Bener kan, akan terus ada tantangan. Tapi kalau menurut aku sih penulis itu juga siap dengan tantangan itu. Contohnya nih, sebenarnya Jambi itu banyak juga sih buku-buku bacaan. Dari zaman sebelumnya tuh udah ada
yang bisa kita baca gitu. Tapi kan mungkin terlalu kaku, gambarnya nggak ada, terus nggak di semua perpustakaan ada. Gitu. Jadi kita sebagai anak muda, gimana caranya lebih kreatif, lebih inovatif gitu. Jadi di buku ini sih bahasanya sederhana banget. Ringan. Jadi semua orang tuh bisa baca. Terus juga nggak begitu berat, ada gambarnya juga, ada ilustrasinya juga. Jadi mungkin hal-hal yang begitu tuh yang harus ditingkatin, inovatifnya gimana. Jadi semua kalangan masuk gitu ya, mau itu anak muda, orang tua pun adik-adik di sekolah. Ya ada adik sekolah gitu kan, SD, SMP. Terus ini karya pertama gak berarti? Enggak, ini gak karya pertama. Aku udah punya karya sebelumnya. Oke, buku tentang? Kayak novel, puisi. Tapi itu dibukuin juga? Dibukuin, tapi memang ini nih teman-teman tuh pada kaget kan kayak kenapa sih akhirnya kamu tuh nulis ini gitu. Iya makanya. Karena memang KKN tadi pengantarnya sebelumnya. Oke. Iya. Berarti ini bukan karya pertama gitu ya. Negeri Pusako Batua ini mengisahkan apa nih sebenarnya? Ini sejarah atau fiksi atau cuma urban legend gitu? Cerita rakyat sih. Cerita rakyat. Tapi juga berkaitan dengan sejarahnya Jambi. Tapi bukan sejarah yang sejarah banget. Enggak gitu. Tapi berarti nggak semuanya based on sejarah mungkin ya. Jadi cerita turun temurunnya diceritakan yang harus kita tahu, yang harus dilestarikan, dan memang orang Jambi harusnya tahu. Iya sih. Gitu. Dan ini cuma satu kisah atau di dalam buku ini banyak ini nggak banyak? Satu kisah. Berarti panjang juga ya? Sebetulnya sih menceritakan contoh nih, itu ada satu tokoh kan, itu namanya orang kayu hitam. Orang kayu hitam. Iya, pahlawan dari negeri Jambi. Oke. Itu ya kalau menurut legenda adalah ya gitu kayak hang tua, hang jebat gitu-gitu kan. Gitu. Oke, asik juga sih kayaknya. Ini harus dibaca nih teman-teman. Apalagi khususnya teman-teman yang dari Jambi ya. Iya, betul. Khususnya teman-teman yang dari luar Jambi juga nggak menutup kemungkinan untuk membaca ini. Karena ini ringan juga bacaannya, dan ini juga ya menambah wawasan lah ya. Apalagi orang-orang yang suka dengan sejarah atau urban legend gitu. Saya pengen denger dong Kak kisahnya dikit orang kayu hitam ini. Oke. Yang di highlight lah gitu. Oke, orang kayu hitam. Jadi Jambi itu punya pahlawan namanya orang kayu hitam. Nah, orang kayu hitam itu ada 4 saudara. Orang kayu Pingai, orang kayu Kedataran, orang kayu hitam, dan orang kayu gemuk. Orang kayu ini orang kaya kah? Jadi sebetulnya apa ya, kayak bukan nama asli yang benar-benar asli banget sih gitu. Tapi memang kayak perumpamaan. Ya namanya Melayu ya, kita kan punya banyak julukan. Iya sih, benar. Ya kan. Jadi orang kayu hitam itu sebetulnya ya menggambarkan sosok beliau lah gitu. Jadi beliau ini ya kalau katanya sih perawakannya itu kayak besar, tinggi, sakti kayak gitu. Punya ilmu lah ya. Ya punya ilmu lah gitu ya, punya kesaktian, dan memang harusnya disegani. Dan sampai hari ini harusnya melambangkan beliau seperti itu. Nah, Jambi harusnya kan juga jadi negeri yang makmur dan disegani sampai hari ini. Gitu. Ya. Konfliknya itu apa? Puncak konfliknya ini? Orang kayu hitam. Nah, jadi di Jambi itu kan punya Tugu Keris Seginjai. Kalau kakak ke Jambi akan ketemu sama Tugu Keris Seginjai. Tugu Keris Seginjai? Iya, ada tugu, terus ada ikonnya tuh keris yang dipegang gitu. Kalau kita kaitin sih sebenarnya kayak Jambi, kenapa sih keris gitu? Kan bisa jadi kan Jawa, ya kan? Keris kan identik dengan Jawa. Nah itu dia masalahnya. Tapi sebenarnya emang dari Jawa. Yeah. Jadi zaman dahulu katanya sih Jambi itu ada fatsal dengan kerajaan Mataram. Jadi apapun yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kayak perang dan sebagainya, itu Jambi itu masih di bawah Mataram. Nah, jadi orang kayu hitam ini menyadari bahwa Jambi itu juga kerajaan. Kenapa kita harus tunduk gitu? Kita nggak boleh lagi bergantung ke kerajaan lain. Nah, marahlah kerajaan Mataram. Akhirnya dibuatlah Keris Seginjai. Awalnya tuh belum dikasih nama sih, masih keris aja gitu, untuk membunuh orang yang sakti. Gitu. Untuk membunuh orang yang sakti dengan berbagai macam syarat, dengan berbagai macam banyak hal yang mungkin itu sulit banget sih, karena mereka tuh sadar orang kayu hitam ini orang yang sakti. Ini nggak sembarangan bunuhnya gitu. Jadi ketika keris ini mungkin bisa dibilang tuh mungkin baru mau selesai. Nah, orang kayu hitam ini tahu kabarnya. Nah, berkunjunglah ke Mataram. Langsung dicuri ya keris itu. Iya, ketemu gitu. sama empu ceritanya. Ketemu sama empu. Dan akhirnya tuh mereka perang. Mereka soalnya kan banyak prajurit-prajuritnya ya. Itu semuanya terbunuh. Satu yang nggak terbunuh. Satu itulah yang
kasih informasi ke Mataram gitu. Cepu berarti satu tuh kayaknya. Cepu ya. Tapi ya gimana kan mereka. Iya, mau gak mau iya, dihadapkan dengan kematian juga, bos gitu. Akhirnya Chris itu direbut. Yang awalnya mungkin mau bunuh orang kayu hitam, gak jadi. Jadinya bunuh empu yang buatnya. Oke. Jadi senjata makan tuan dong. Iya benar, bumerang. Iya, karena orang kayu hitam ini punya rambut yang panjang, dililit, diikat di rambutnya, iya, keris di rambutnya. itu. Terus digonjai, makanya keris ginjai. Oke. Jadi kalau teman-teman nanya, ya kan keris ini kan identik di Jawa. Gitu. Ya ada sejarahnya. Sejarahnya itu sih yang paling berarti menurutku. Terus juga kalau pahlawan lain itu punya senjata di pinggang atau dipegang atau di mana. Jambi itu uniknya di kepala. Rambut. Makanya keris ginjai. Oke, berarti gitu. Pas dicabut gitu kerisnya rambutnya langsung sunsilk. Itu cocok itu jadi iklan itu. Oke, dari cerita yang kakak ceritakan ini, apakah itu kakak dapatkan turun temurun dari tradisi lisan ya? Dari turun temurun atau kakak memang ada cerita ini sebelumnya ada dimuat di buku atau dokumen apa gitu? Banyak sih referensinya. Waktu aku KKN, aku nanya langsung ke beberapa narasumber. Sejarawan, budayawan juga udah aku tanyain. Terus dari beberapa buku juga udah aku baca. Dan memang sebetulnya sih namanya cerita rakyat, kita kan harus menyesuaikan. Jangan sampai ya kepleset, salah. Kadang kan ada kalau cerita rakyat itu kan kadang ada beda-beda versi. Daerah sini versinya kayak gini, di daerah ini versinya kayak gini. Nah itu kan gimana tuh kakak menyatukannya itu? Ya, jadi ini tuh udah edisi revisi ya. Udah 4 kali aku revisi. Oh iya? Aku KKN tahun 2020. Jadi sekarang tahun 2025 ya. Dari berapa cetakan buku ini, ini udah cetakan keempat deh. Ya udah cetakan keempat. Jadi dari beberapa kali revisi, aku tuh selalu minta saran. Sebetulnya tuh banyak ketakutan juga ya. Untuk aku akhirnya tuh menerbitkan buku ini. Takut salah gitu ya. Iya, tapi dari banyaknya dorongan juga kayak sejarawan, budayawan, mereka bilang kalau kamu sebagai anak muda gak berani, kamu gak memulainya, nanti anak muda yang lain gimana? Betul juga. Terus kalau kamu gak lanjutin ini, ya gimana gitu? Kalaupun salah kita perbaiki. Kita tuh kadang terlalu fokus ke hal-hal negatif, terlalu fokus ke kesalahan. Sementara hal yang baiknya, yang positifnya malah nggak dilakuin. Iya, gitu kan. kita nggak lihat itu lagi. Jadi bener-bener. Kamu harus berani. Jadi ya dari dorongan-dorongan itu ya aku yakin aja sih gitu. Dan ternyata memang banyak jalannya. Cuma berarti memang edisi revisi ini itu isi tentang sejarahnya itu Kak? Atau memang desain covernya aja atau isinya segala macam? Isi ada beberapa. Kan ada ceritanya tuh. Contohnya nih orang kayu hitam itu kan anak dari Datuk Paduka Berhalo. Nah, dan putri Slaro Pinang Masa. Nah, jadi ada cerita-cerita sebelumnya itu tuh yang aku revisi. Nah, berarti dari sebelum revisi ini kakak tuh dapat masukan dari Rahma, kayaknya ini tulisan kamu salah sebenarnya dia bukan dari ini. Itu revisi dari orang juga? Dari lembaga adat. Berarti emang semua 4 kali revisi ini dari mereka? Enggak sih, banyak. Aku dari baca banyak pihak juga. ya? Iya, dari banyak pihak. Oh ternyata salah gitu. Iya, ternyata sebenarnya sih mereka tuh juga gak bisa nyalahin. Nah, karena kan kita kan gak ada yang tahu ya. Iya. Jadi, tapi lebih kayak, ini kayaknya sebaiknya begini gitu. Terus contohnya nih ada nasi gemuk kan. Kakak tau nasi gemuk gak? Gak tahu lagi nasi gemuk. Nah, nasi gemuk itu khas Jambi. Nasi tapi? Nasi gemuk. Kayak ini, kayak nasi uduk. Sama, kayak nasi apa sih? Iya nasi uduk, nasi lemak ya. Nasi lemak gak sih namanya? Nah itu sama sebetulnya, tapi penamaannya ini tuh kenapa? Unik banget gak sih? Nah itu dia. Nah, aku nanya ke warga setempat juga. Kenapa sih ini tuh namanya nasi gemuk gitu? Ada yang bisa jawab gak gitu? Gemuk ibarat kata tuh apa ya? Gemuk itu kan ya besar gitu kan. Terus juga mungkin apa karena pakai santan nih, terus akhirnya buat kita gemuk atau gimana sih? Sebetulnya itu tuh jadi pertanyaan besar aku sih selama KKN. Nah terus aku telusuri, orang kayu hitam kan punya saudara orang kayu gemuk nih. Nah kalau ceritanya orang kayu gemuk itu urusannya tuh di dapur. Katanya tuh pintar masak. Wah pantesan dia gemuk gitu. Nah jadi kita nggak tahu. Jadi urban ya.
Jadi ibaratnya tuh aku sebagai penulis, ini boleh nggak ya aku cantumin? Tapi ini menurut penulis gitu. Itu boleh banget. Karena menurut penulis. Karena aku juga sampai sekarang tuh nggak tahu jelas sih kenapa namanya. Pasti. Ya pasti kan ada sesuatu. Iya gitu. Benar. Selain mungkin pakai santan atau yang lainnya, kenapa namanya nasi gemuk? Padahal sama nih nasi ini sama, tapi bentukannya kenapa? Sama ya kan? Iya, maknanya tuh apa gitu. Akhirnya aku sebagai penulis, aku cantumin nasi gemuk khas Jambi. Mungkin ada peran orang kayu gemuk, karena kan beliau suka masak. Nah, gitu. Dan itu dijelaskan juga di buku ya? Aku jelasin sih, barangkali kita tuh punya harapan masakan-masakan Jambi itu seenak masakannya orang kayu gemuk. Gitu. Walaupun kayaknya kita pun nggak tahu nih masakan orang kayak gemuk ini kayak gimana. Yang penting enak gitu. Iya. Iya benar-benar. Kalau di buku ini nih pakai bahasa daerah gak sih Kak? Pakai bahasa Jambi gak sih? Enggak. Pakai bahasa Indonesia. Nah kalau gitu tuh gimana ya? Apakah itu mengurangi menurut kakak pribadi ya? Apakah dengan kita menulis tidak dengan bahasa daerah, itu kan karena ini kan cerita daerah, tapi nggak ditulis pakai bahasa daerah, itu tuh mengurangi rasa lokalitas daerah itu? Sebetulnya sih kalau menurut aku ya, menurut aku juga nulis buku ini tuh bukan cuma pengennya dikenal di Jambi. Kan sebagai dasar kita mengingat kembali budaya kita. Tapi di sisi lain aku juga pengen ngenalin Jambi secara nasional gitu. Ya walaupun kita sama-sama Indonesia gitu. Contohnya kan kayak di Minang kan kita tahu Malin Kundang gitu. Secara nggak langsung walaupun nih orang-orang tuh nggak tahu ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi orang tahu Malin Kundang ini kan durhaka gitu. Benar. Jadi sebetulnya itu sih kenapa akhirnya aku nulisnya pakai bahasa Indonesia, ya biar semuanya bisa baca. Kalau aku pergi keluar kota, aku bisa jadiin oleh-oleh, aku bisa kasih ke teman-teman biar mereka baca, biar mereka tahu. Jadi emang biar pasarnya nggak cuma di Jambi aja ya? Iya itu sih sebetulnya. Tapi di Indonesia pada umumnya lah, dikenal di mana-mana. Cuma itu saya tuh agak mikir kalau lokalitas daerah itu bisa hilang gitu. Kalau kita tidak menulis hal itu dalam bahasa daerah tersebut. Cuma pikiran saya aja sih. Tapi sebenarnya benar juga sih. Tapi di Jambi banyak kok cerita-cerita yang pakai bahasa daerah banyak. Ya. Oke lah. Kalau penulisan buku ini itu kakak anggap sebagai dokumentasi sejarah tentang Jambi. Atau kakak menganggap itu sebagai ekspresi artistik aja? Kalau sebetulnya ya kalau buku ini ya. Aku sih nggak berani bilang ini tuh sejarah gitu. Tapi memang kalau di cerita rakyat itu yang jenis sage. Cerita rakyat yang ada unsur-unsur sejarahnya gitu. Sejarah kan berat ya. Jadi itulah sebetulnya ketakutan aku, kecemasan aku sebelum buku ini diterbitkan gitu. Aku kan juga bukan jurusan sejarah. Aku juga dari awal tuh nggak nulis sejarah. Fokusku juga bukan sejarah. Tapi karena aku sebagai anak muda yang berinisiatif, ingin mengenalkan negeriku, ingin mengenalkan Jambi, di situ sih fokusnya Kak. Jadi lebih tepatnya ini apa ya? Dari dalam diri aku nih, aku sadar aku anak Jambi, aku kelahiran Jambi, aku ingin mengekspresikannya melalui karya. Pernah dapat tentangan nggak sih gitu Kak? Misal, apa tuh? Sebenarnya sejarah ini nggak benar nih, ini nggak benar nih. Iya ada sih. Ada pernah? Ada pernah. Itu secara direct, secara langsung atau lewat komen-komen medsos saja gitu? Enggak, memang secara langsung. Oh iya. Terus juga ya adalah beberapa di sosial media kan. Yang mungkin mempertanyakan atau ini gimana sih, itu gimana sih. Sebenarnya bukan kayak gini sejarahnya, kadang kan ada yang kayak gitu tuh. Pernah berarti? Pernah. Dan itu tidak menjadikan kakak mundur. Wah, aku gak mau lah ini lagi. Karena dari awalnya tuh aku tuh udah mikir, udah banyak ketakutan di awal kan. Jadi aku juga harus siap ketika nanti nih buku ini udah diterbitkan, terus ada banyaknya pertanyaan atau mungkin ya ada pro kontra kan biasa ya. Berarti aku harus siap juga dong. Iya sih benar. Iya. Harus mental pun harus siap ya. Iya betul. Sebelum menulis, sesudah menulis itu memang harus disiapkan mentalnya. Menurut kakak di buku ini ada gak yang apa ya tokoh yang harusnya diingat semua orang gitu, cuma terlupakan gitu? Sebenarnya dia tuh harusnya diingat nih. Cuma dari buku ini kakak menyampaikan ke banyak orang kalau itu memang kadang orang ini terlupakan gitu. Cuma sebenarnya harus diingat sama orang-orang Jambi khususnya gitu. Ada gak? Ada sih. Orang kayu hitam itu? Bukan. Siapa? Orang kayu hitam itu pasti dikenal kan. Orang kayu gemuknya. Orang kayu gemuknya itu yang sering dilupakan. Jujur, aku waktu nulis ini, aku nggak tahu di mana makam orang kayu gemuk. Oh iya. Aku nggak tahu
cerita orang kayu gemuk gitu. Bahkan di lagu Orang Kayu Hitam pun orang kayu gemuk itu kan nggak diliatin. Kayak saudaranya orang kayu hitam, orang kayu pingai, orang kayu kedataran itu ditonjolkan. Tapi ketika aku tahu ternyata orang kayu hitam itu juga punya saudara orang kayu gemuk, nah kemana gitu loh. Jadi waktu aku baca beberapa buku nih, terus juga dapat cerita orang kayu gemuk itu ya dia perempuan. Badannya tuh cukup gemuk karena waktu aku lihat makamnya memang cukup lebar tapi nggak setinggi orang kayu hitam. Nah dia kan perempuan, oh ternyata perempuan. Oh wah parah banget ya, agak kayak shaming juga ya. Nah gitu mungkin apa ya, mungkin karena perempuan. Terus juga apa ya, kan lebih fokus ke dapur tuh. Kan itu perannya juga banyak kan sebetulnya. Dia juga pasti punya banyak cerita, tapi ya cerita tadi yang aku sendiri pun juga hari ini tuh bertanya-tanya gitu. Bahkan untuk dapetin makam orang kayu gemuk itu aku cari nggak di dalam hutan juga sih, apa ya, kayak banyak pohon. Tapi emang ada itu? Tapi emang ada di buku ini ada makam orang kayu gemuk. Dapat kok. Orang kayu hitam dan saudara-saudaranya itu memang ada makamnya gitu? Ada. Dan nggak yang masuk ke dalam hutan? Enggak. Tapi orang kayu gemuk? Orang kayu gemuk di dalam hutan. Nggak hutan sih, tapi ya banyak pohon. Tapi kayak emang masuk, ada makamnya gitu ya? Ada makam, dijaga kok sama masyarakat di situ. Tapi nggak begitu kayak kalau orang kayu hitam kan memang dijadiin wisata religi, banyak yang berkunjung gitu. Tapi kalau orang kayu gemuk ini enggak. Nah itu yang menurut kakak untuk dapat perhatian lebih lah ya dan diingat lagi oleh orang-orang Jambi khususnya. Iya. Ini emang terlupakan. Iya terlupakan itu, kalau menurut aku mah itu udah terlupakan. Nggak di highlight gitu ya, dan jarang dibahas juga di pembicaraan misalnya gitu kan, orang cuma ngebahasnya orang kayu hitamnya gitu. Orang yang kayak gemuknya dilupakan lah gitu. Nah itu ada tuh kakak angkat di sini juga ya pastinya. Enggak sih, itu kan bentuk kritis kita kan sebetulnya. Tapi di sini aku cuman gimana alur ceritanya aja gitu. Tapi menceritakan juga kan. Tapi aku ceritain kalau dia punya. Orang kayu gemuk itu kan. Iya. Oke. Menurut kakak nih, ini kan buku sejarah atau budaya lah ya. Sejauh mana kakak merasa buku ini relevan dengan perkembangan zaman sekarang? Yang kayak saya bilang di awal tadi lah, karena anak-anak muda udah gak tertarik. Sulit ya, betul. Sulit tuh. Itu kan tantangan, kenapa gak menulis buku cinta aja, buku motivasi 1000 motivasi Rahma Yuniarsi misal gitu kan. Nah itu kan bisa. Dibanding kalau kebudayaan ini kan agak minat baca itu agak kurang gitu. Betul. Paling anak kecil lah nih kalau ini. Gimana tuh menurut kakak? Yang pertama nih, apa ya yang kayak aku bilang tadi juga sih, sebetulnya kan di Jambi itu banyak buku bacaan. Tapi mungkin terlalu kaku. Aku aja yang suka nulis, yang suka baca, aku ngelihatnya juga, aduh ini ribet banget ini bacanya gitu. Ini susah banget bacanya gitu. Aku pun mengakui itu. Tapi di sini kan kita udah buat ilustrasi, terus bahasanya yang sederhana. Jadi yang mungkin gak suka baca pun, oh mereka tertarik bacanya. Terus juga mereka ngerasa ini santai gitu loh. Terus ada ilustrasinya gitu. Terus juga kalau menurut aku sih ini udah bisa disesuaikan lah dengan zaman hari ini. Karena ya inovasinya tadi sih, kreatifnya tadi sih. Ketika mungkin sebelumnya bukunya nggak ada gambar, sekarang udah ada gambar. Oh di edisi pertama itu, cetakan pertama itu nggak ada gambar? Dari awal udah ada. Dari awal emang ada gambar. Tapi maksudku sebelumnya yang buku-buku yang lain itu kan terlalu kaku, terlalu cuman item aja atau apa ya gitu ya. Fotonya doang gitu. Kalau ini kan enggak. Jadi memang sesederhana itu untuk dibaca juga. Dan memang aku tuh lebih tepatnya tuh ingin mengenalkan Jambi tadi kan sebetulnya. Ingin mengenalkan Jambi dan ingin belajar dari diri sendiri aja sih. Karena kita kan gak akan bisa mempengaruhi banyak orang. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Setuju. Gitu. Dia masih relevan lah ya dengan perubahan zaman sekarang. Mulai dari cover asik sih. Ya kan? Covernya catchy banget gitu. Iya, thank you. Iya kan? Ini kakak yang desain sendiri by the way? Enggak, emang ada timnya. Emang ada tim ya, tim kreatif. Iya. Kita kreatif gak? Kreatif dong. Itu tentang relevansi buku ini dengan perkembangan zaman. Kemudian saya ingin ini juga, ada gak sih kak pernah terfikirkan atau
apa ya, perselisihan antara komersialitas dengan integritas gitu. Antara pangsa pasar yang tuntutannya kayak gini nih, sedangkan kayaknya cerita ini nih kurang deh. Kurang gitu. Kayak gini. Cuman kalau kita buat lebih menarik atau agak dilebih-lebihkan gitu, mungkin pasar akan suka nih gitu. Iya, betul. Nah, itu kan dilema antara orisinilitas sama komersialitas gitu. Menurut kakak pernah gak ada di dalam penulisan itu ya? Perselisihan itu pernah gak dirasain? Pernah dong. Ya. Pernah lah. Tapi dari buku ini jujur ya, dari buku ini bahkan aku ngerasa ada peluang yang lebih besar daripada buku-buku sebelumnya gitu. Kenapa? Karena gini, ketika aku nulis fiksi, novel gitu ya, puisi gitu. Ya emang kita punya pasaran juga. Mungkin anak muda pada suka gitu. Tapi ketika aku nulis ini, itu bukan anak muda aja yang suka. Bocil-bocil yang udah suka baca, mereka banyak loh yang suka ini. Iya, terus juga orang tua dari luar kota, di daerahku sendiri. Nah, karena kita sadar itu sebagai peluang, sekolah kan perlu, pemerintah juga perlu gitu. Terus juga Jambi sendiri, ya kalau kita nggak tahu basicnya, ya gimana kita mau ngenalin ya kan? Kan literasi kan bukan soal nulis dan baca aja, tapi pemahaman ketika mereka menerima. Ketika mereka bisa menceritakan lagi, itu kan penting banget. Jadi sebetulnya juga sebagai peluang. Dan ketika aku mungkin keluar kota atau ke daerah lain, mungkin aku bisa mengenalkan karya-karyaku seperti fiksi, novel dan sebagainya gitu. Tapi ketika aku mengenalkan budaya, itu nilai plus lagi. Iya benar. Nah itu nilai plus lagi. Jadi karena buku ini sebetulnya juga banyak sih pintu-pintu yang kebuka akhirnya. Iya. Berawal dari sini ya. Iya, Negeri Pusaka Batua. Beda sih emang. Berarti sebenarnya nggak bisa dipilih ya, kita pilih komersil atau integritas atau orisinilitas gitu. Tapi kalau kita bisa mendapatkan keduanya, ya kenapa enggak? Ya kenapa gitu kan? enggak? Ya kan kita dapat benefit dari buku ini, dari karya kita, kemudian karya kita juga bisa mencerahkan orang lain, khususnya masyarakat Jambi pada khususnya ya, umumnya pada Indonesia gitu, kenapa enggak gitu kan? Nah, takutnya kadang tuh pasti penulis ya atau konten kreator juga pasti pernah dilema tuh antara komersil dengan rasa kayaknya ini nggak tepat deh gitu. Ya kan? Iya betul. Ini nggak ini bukan gue deh gitu. Ini bukan aku deh. Cuma ya tuntutan pasar kayak gitu. Sedangkan itu penting juga buat saya tanyain sih ke kakak. Jadi memang kalau dapat dua-duanya kenapa enggak gitu kenapa kan? Kenapa enggak ya. Setuju. Kemudian apa yang kakak harapkan dari orang membaca buku ini? Ada gak sih pola pikir atau persepsi yang pengen kakak ubah dari orang melihat Jambi itu sendiri gitu? Apa yang kakak harapkan? Ada sih, banyak banget sih. Kalau bicara soal harapan gitu ya. Tapi yang paling penting ya itu tadi, karena aku mulainya dari diri sendiri gitu, kesadaran aku juga pengen, bukan aku aja gitu, tapi ketika daerah lain ada pemudanya, terus sekarang kan mungkin banyak yang hobi nulis, tapi gimana dengan budaya gitu. Nah itu kan jadi PR juga kan untuk kita semua. PR banget. Nah jadi mungkin karena aku nulis ini, aku juga punya harapan teman-teman di luar sana gitu. Kayak di provinsi mana aja sih, kita kan punya cerita rakyat, kita kan punya cerita daerah gitu. Ya karena kita suka nulis, ya kenapa enggak kita manfaatin aja gitu. Kenapa enggak kita perluas aja dengan hobi kita tadi gitu. Gitu. Terus juga yang pastinya biar Jambi lebih dikenal, karena Jambi itu banyak banget sih potensi di Jambi. Tapi mungkin masih banyak yang belum tahu gitu. Tahu tapi mungkin ya tahu Jambinya aja gitu. Iya, mungkin kayak di Jambi kan juga ada candi, ada batik yang keren. Terus ada ceritanya yang luar biasa gitu. Itu sih. Ini batik yang kakak pakai ini batik dari Jambi nih? Iya, dari Jambi. Motif apa tuh kalau boleh tahu? Motif candi dong. Motif Candi Muaro Jambi itu ya? Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi itu luas kayak? Terluas di Asia Tenggara. Iya, betul. Dan itu kalau nggak salah, saya pernah dengar itu. Kalau nggak salah saya dengar dari Mang Akil juga ya. Dia itu ngomong kalau Candi Muaro Jambi itu pernah jadi pusat pendidikan gitu. Iya, betul. Iya kan, pusat budaya. Nah, pusat pendidikan lagi. Iya, pusat pendidikan gitu kan di Jambi. Dan orang banyak nggak tahu tuh. Nggak tahu, iya. Dan orang cuma ngelihat candinya itu kayak cuma segitu doang. Dikit doang. Iya. Tapi di bawahnya itu? Iya, bisa dibilang sih ada banyak gitu.
dia kan kanal luas tadi kan kita nggak tahu ya. Karena kan udah banyak rumah-rumah warga. Gak mungkin rumah warga digusur kan. Ya nggak mungkin ya gitu. Kalau hasilnya nihil misal ya. Misalnya hasilnya nihil ya sayang juga rumah warganya. Wah itu gede sih. 8 kali Borobudur ya. Gila Borobudur aja. Iya kan. Gede banget. Cuma kan kalau Borobudur kan tinggi. Kita bisa ngelihat tuh. Nah kalau Jambi ya sayangnya emang dikit-dikit aja. Ya, mungkin udah tertutup selama ribuan tahun mungkin ya. Jadi udah jadi tanah tuh gitu. Iya. Cuma ya memang orang jarang yang tahu. Iya. Kalau Candi Muaro Jambi itu 8 kali Borobudur. Lebih luas ya. Itu destinasi wisata juga sih. Tapi sekarang udah diperhatiin lah gitu. Oke. Semoga ke depan bisa dikenal. Rame gak? Maksudnya turis-turis domestik itu rame tuh kalau ke Candi Muaro Jambi? Ada, tiap harinya ada. Karena kan ya wisata yang namanya wisata gitu kan masih banyak gitu. Dan juga orang-orang kayaknya kalau dari luar daerah pasti akan ke candi sih. Oke, itu satu candi. Selain candi nih kalau mau ke Jambi. Gentala. Kemana lagi sih? Gentala Arasi. Apa ya tuh? Jadi di Jambi itu ada namanya Tanggorajo. Oke. Jadi Jambi kan punya Sungai Batanghari. Ya, itu terpanjang lagi di Pulau Sumatera. Nah, jadi kita itu punya ada museum juga di situ. Ada museum kayak Jambi itu kan termasuk dulunya tuh pusat penyebaran Islam. Jadi Melayu Jambi itu identik juga dengan kayak Melayunya yang kental, Islaminya yang kental juga di situ. Benar. Jadi memang banyak sejarahnya sih. Iyalah. Itu mungkin saya tunggulah karya kakak nulis buku Jambi yang lebih detail gitu. Tapi sejarahnya gitu atau destinasi Jambi gitu kan bisa gitu. Dan saya salut sih kak dengan buku ini aja. Saya lihat kakak itu udah menyambangi tokoh-tokoh ini ya, tokoh-tokoh Indonesia lah, kayak Najwa Shihab. Oh iya betul. Ya kan? Sandiaga Uno. Iya betul. Pak Hilmar Farid, saya ngefans banget sama beliau. Oh iya. Kebudayaan itu, kalau misalnya kebudayaan beliau keren banget. Beliau keren nomor 1. Kemudian siapa? Banyak lah ya. Iya banyak. Nah itu juga karena buku ini kan kakak bisa. Iya betul. Kakak bisa ketemu orang hebat itu kan. Iya kalau buku lain ya kan belum tahu, soalnya tuh gini yang aku lihat ya memang buku ini tuh beda banget sih. Kayak ngebuka beberapa jalan, terus juga buka beberapa pintu. Yang mungkin di pikiran orang, lah ini kan budaya kenapa? Tapi ternyata dari ini loh aku banyak belajar akhirnya. Iya. Walaupun pendidikan kakak di awal pun nggak linear ya. Iya betul. Dari ilmu pemerintahan ke menulis kebudayaan itu sebenarnya karena budaya juga sih dari dulu, dari aku kecil. Oh ya? Iya, aku memang dari kecil, aku tuh jarang dibeliin mainan, tapi lebih diduluin buku. Oh pantesan. Aku ya suka baca, suka nulis. Jadi mungkin karena hal itu ya, karena hobi. Apalagi zaman sekarang, orang kan bisa berkarya melalui hobi, ngasilin duit melalui hobi. Jadi kenapa enggak gitu. Karena hobi ya. Kalau kerja sesuai passion tuh kayaknya lebih enak. Ya kan? Banding kita kerja yang kayak robot aja gitu. Nah betul. Setuju. Jadi teman-teman, ini dijual gak sih di Shopee? Ada? Dijual ada. Ini jangan lupa beli Negeri Pusako Batuah. Negeri Pusako Batuah. Bacaannya ringan. Iya ringan. Teman-teman semua tuh ada gambar. Itu pembatasnya. Oh iya. Tuh. Ini cocok nih buat anak kecil nih. Iya. Buat bocil-bocil yang pengen baca buku. Nah tuh itu ada. loh nasi gemuk yang aku bilang tadi. Oh iya pas banget ya? Iya pas banget. Oh dia kayak nasi uduk ya? Iya kayak nasi uduk banget kan? Kayak nasi uduk, kayak nasi liwet gitu. Iya. Nah ini ringan teman-teman. Buat beliin adik-adiknya. Ada sih makamnya di belakang. Oke. Angsorwo. Ya. Nah itu ada aksara incung. Oh ini aksara incung? Iya karena Kerinci ada aksara incung Jambi. Oke. Ini karakternya udah kayak ini ya, ninja-ninja gitu ya. Jadi nah itu salah satu yang kita buat tadi. Maksudnya tuh kalau jadi buat menarik untuk anak-anak. Iya benar. Jadi mereka tuh diingetannya, oh superhero. Nah superhero. Itu sebenarnya lebih ke superhero-nya. Iya sih. Nah pendekatannya bagus nih. Jadi kan yang tadi saya bilang relevansi ya, ini masih ini sih. Ya. Dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif tentunya ya. Enggak yang kayak novel itu kan terlalu monoton ya. Tulisan semua gitu kan. Betul. Dan nggak bisa terlalu dinikmati orang juga. Kadang kan anak kecil ini kan ada yang dia tuh bisa memahami itu dengan gambar, atau dengan suara gitu kan, entah itu dengan visual. Cuma kalau
yang tulisan aja tanpa ada gambarnya itu sulit. Enek tuh kadang kalau bocil ya. Jangan kan bocil. Ya kita pun kadang kayak gitu ya. Iya betul. Ya tapi kalau anak-anak kalau ada gambarnya dia semangat tuh pasti. Ya, semangat. Oh ninja mama kayak ini. Ya, apalagi kalau superhero itu ya. Nah superhero itu sih. Benar. Oke deh teman-teman, inilah Negeri Pusaka Batuah dari Kak Rahma. Semoga ini kami pasti menunggu karya-karya selanjutnya sih Kak. Amin, doain juga dong Negeri Pusaka Batuah. Iya benar, Negeri Pusaka Batuah. Iya. Terakhir nih Kak. Apa tuh? Tertarik gak sih buat nulis urban legend daerah lain? Kalau dibilang tertarik sih sebetulnya ya kita kan selama kita ingin mengulik sesuatu ya sebenarnya banyak penasarannya juga. Tapi ya karena aku dari Jambi, aku ingin fokus ke Negeri Pusaka Batuah. Oke. Aku pengen fokus ke negeriku gitu. Kalau selain ini di Jambi itu ada gak cerita yang menarik yang mungkin Sun akan kakak angkat gitu? Akan kakak tulis lagi? Belum ada sih, tapi memang ada, aku diajakin kan nulis. Ini se-Asia Tenggara yang ini. Tentang ngebawa ini daerahku di Jambi. Oke, berarti pada umumnya ya, enggak yang tentang satu cerita daerah gitu. Betul. Lagi digarap berarti? Lagi digarap. Wah kita tunggu sih, pasti keren karena ini aja udah. Ya kalau udah tokoh-tokoh keren recommended kita mah top juga, 2 jempol pasti, ya kan? Oke, terima kasih Kak Rahma. Semoga ini makin meledak lah pokoknya dan enggak cuman keuntungan yang kita harapkan. Iya. Cuma memang ya kesadaran akan kebudayaan, apalagi untuk generasi muda. Betul banget. Itu penting banget untuk umuran kayak kita ini, ataupun mulai dari ini kan bisa dibaca anak SD gitu ya, yang udah mulai SD. Baca itu kan. Iya anak SD. Itu jadi supaya mulai dari kecil ya tumbuh kesadaran akan kebudayaan itu, agar turut melestarikan kebudayaan, nggak lupa lah. Apalagi sekarang ngerinya zaman ini udah terlalu modern ya, udah terlalu modern. Mereka nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Apalagi kalau nggak diangkat di entah divisualisasikan, di videoin gitu Kak. Iya. Ya kan? Kenapa nggak? Betul. Atau tertarik gak Kak bacanya di kayak Kak baca buku, cuma di videoin gitu. Oh gitu ya. Karena misalnya sekarang ini kan TikTok, Instagram itu kan udah berupa video gitu kan. Kalau pengennya sih dianimasiin. Dianimasiin gitu. Ya, dianimasiin. Kalau cuma buku gini kan ya minat baca Indonesia masih rendah gitu. Betul banget. Tapi kalau divisualisasikan, dianimasikan gitu, kayak mungkin lebih oke gitu. Soalnya kenapa enggak gitu kan kalau bisa, kalau ada peluangnya. Itu salah satu harapan sih sebetulnya. Doain. Bisa. Ini kalau ada teman-teman orang-orang baik yang mau bantu menganimasikan atau memvisualisasikan Negeri Pusaka Batuah ini bisa banget kok, ya kan? Dan kita pasti terbantu banget. Yang pastinya turut melestarikan kebudayaan kita lah, terutama kebudayaan dari daerah Jambi. Ya daerah-daerah lain juga semangat dong, jangan cuma Jambi doang ini. Ya betul. Ya daerah-daerah lain, daerah saya khususnya juga di Pontianak, oke? Tulis buku juga ya. Apa saya aja yang nulis buku? Boleh, dimulai dari kakak dong. Hah? Dimulai dari kakaknya. Ya dimulai dari saya, kayaknya saya harus nulis buku nih malam ini nih. Malam ini banget. Malam ini banget kita tulis buku teman-teman, besok langsung jadi insyaallah. Itu lebih sakti dari orang kayu hitam. Saya minta bantulah dulu dengan ilmu-ilmu orang kayu hitam ini ya Kak. Saya izin ya pakai orang Jambi ya. Oke deh, sekali lagi terima kasih teman-teman. Dan ini juga terima kasih Rahma udah datang ke sini memperkenalkan buku ini, buku yang sangat keren pastinya. Dan semoga makin banyak lah karya-karya yang dapat mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan bangsa, membawa harum nama daerah sendiri, dan pastinya kebudayaan Nusantara gitu. Oke. Ya, aku pun juga terima kasih karena udah diundang. Siap, aman aja. Udah dikenalin juga Negeri Pusaka Batuah. Harus kayaknya semua perpustakaan di SD ini harus punya Negeri Pusaka Batuah. Iya, betul banget. Ya kan? Harus di Perpusnas masuk gak ini Kak? Ada masuk gak? Dong. Udah masuk ya? Udah masuk. Oke, itulah teman-teman, terima kasih. Buah lakom di atas batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.